Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita sudah cinta kepada Allah? Apakah umat manusia di Belitung ini sudah cinta kepada penciptanya? Wallahu a'lam. Itu yang akan kita bicarakan untuk menguji kebenaran cinta kita. Dan antum tidak perlu menjawab tergesa-gesa dengan lisan, iya, aku cinta sama Allah, kami cinta sama Allah. Apa sih artinya cinta? Para ulama menjelaskan tentang cinta. Baik, siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Ana kasih hadiah. Antum cinta? Bapak-bapak, antum cinta sama anaknya? Insya Allah. Cinta kepada istrinya? Insya Allah. Antum cinta kepada Allah? Insya Allah. Tapi apa makna cinta kepada Allah? Para jamaah, memang kita harus diam, jangan jawab, supaya kita ini mikir. Iya, para ulama menjelaskan apa sih cinta kepada Allah. Mereka mengatakan cinta itu adalah sebuah pohon yang tumbuh mengakar di dalam kolbu. Ingat, kolbu itu artinya jantung. Kolbu itu artinya jantung. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasadi. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Daging yang ya kecil. Kalau baik-baik semuanya. Ini itu adalah kolbu. Dan kolbu itu bahasa kedokterannya jantung. Kalau bahasa romantisnya hati. Tapi sebenarnya kolbu itu jantung. Cinta nih tumbuhnya, akarnya ada di dalam jantung. Apa akarnya? Akarnya adalah ketundukan dan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kekasih. Kemudian dahan-dahannya apa? Rasa takut kepada Allah. Daun-daunnya perasaan malu kepada Sang Pencipta. Kemudian buahnya. Buah cinta itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pohon ini bisa tumbuh, tidak mati, tidak kering, tidak hilang? Disirami dengan zikrullah tabaraka wa taala. Semua cinta yang kau katakan, tapi ternyata beberapa hal yang disebutkan tentang pohon itu tidak ada. Ada pohon cinta, tapi tidak ada dahannya. Ada pohon cinta di hati kita, namun tidak ada daunnya. Ada pohon cinta di hati kita, namun tidak ada buahnya. Berarti pohon itu mati, nggak ada. Tinggal menanti angin yang menerpa, kemudian dia tumbang. Kalau kita lihat di pinggir jalan ada sebuah pohon yang mulai kering daun-daunnya, buahnya mulai rontok. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan? Dipotong tuh pohon. Karena berbahaya. Apabila tetap ada orang lewat bisa jatuh. Maka seperti itu tatkala pohon cinta sudah kering, akan berbahaya untuk kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta kepada Allah perlu dibuktikan. Berapa lama kita jadi orang Islam? Sebagian sudah 60 tahun. Sebagian sudah 70 tahun. Sebagian baru 25 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang beribadah bertahun-tahun. Puluhan tahun dia beribadah, tapi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Tidak merasakan manisnya jadi orang Islam.
Sebagian orang ya sholat, sedekah, puasa, haji, tapi jadi beban buat dia. Ketika azan dikumandangkan, ya Allah, sholat lagi. Aduh, sholat lagi. Subuh tidur dengar azan, ya Allah, sholat lagi. Beban ibadah selama ini yang dia lakukan. Tidak nyaman. Apa penyebabnya? Tidak ada cinta. Tapi kita lihat sebagian kita jadi pegawai negeri atau jadi pegawai swasta. 30 tahun. Ente tanya, Bapak enak jadi pegawai? Walhamdulillah. Tiap pagi berangkat jam 7 seneng banget anak. Kalau nggak berangkat ke tempat kerja itu kayak ada yang kurang. Bahkan dia tiap hari berangkat. Istrinya ditinggalin. Anaknya dia tinggalkan semua. Untuk apa? Untuk pekerjaan. Kenapa dia lakukan itu? Cinta. Saya ini habis uang banyak jadi pegawai negeri, Ustaz. Alhamdulillah. Dan saya menikmatin jadi pegawai negeri. Yang satu jadi pegawai swasta. Alhamdulillah, Ustaz. Saya itu malam hari udah siap-siap. Mau kemana? Besok mau berangkat kerja. Motornya disiapin, bajunya disiapin. Pagi dia sarapan. Dia tinggalkan semua kesenangan dia untuk pekerjaan dia. Tidak merasa terbebani. 30 tahun bekerja di situ tidak pernah jenuh. Menikmatin terus dia. Digaji. Tapi gajinya akhir bulan. Berapa sih kau digaji? Berapa banyak kita digaji? 100 juta. 1000 juta. Wallah, kalau bapak digaji 100 juta, ana mau tanya nih, antum, insyaallah. Kira-kira kalau antum digaji 100 juta, kalau antum digaji 100 juta, jam 12 malam dipanggil, datang nggak ke tempat kerja? Hah? Datang. Lagi tidur sama istri, terus ada yang telepon bosnya, kau kesini, datang nggak? Datang. Istrinya dukung, berangkat bang, 100 juta ini bang. Kita siap untuk melakukan apa saja karena gaji yang besar. Jadi cinta kita sama orang. Tapi sama Allah, makanya kita terbebani dengan ibadah kita. Allah nggak minta banyak sama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini berkumpul di diri kita, maka dengan 3 hal ini seorang hamba akan merasakan nikmatnya beriman. Seperti tadi kira-kira nikmatnya orang bekerja yang dia tidak kenal lelah. Hujan deras pun dia jalan. 3 hal ini apa? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain mereka berdua. Jadi cintanya kepada Allah harus lebih dari segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta sama orang, cintanya itu bukan karena orang itu ngasih manfaat. Kita di dunia kadang-kala senang sama orang. Kenapa kok cinta sama fulan? Fulan tuh yang nolong ana. Dia yang ngasih mobil sama ana. Dia enggak. Kita cinta sama dia kenapa? Karena dia dicintai Allah SWT. Karena nih hamba baik. Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Anda cinta sama dia. Kebanyakan di antara kita cinta karena partai. Ente dari partai mana? Saya dari partai yang warna ungu. Oh beda. Saya partainya warna coklat. Oh benci dia. Cintanya itu hanya karena
dunia. Orang kayak gini nih nggak bakal merasakan nikmatnya jadi orang Islam, nggak bakal. Dan yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah an yughlafa fin nar. Dia benci untuk jadi orang kafir. Dia benci dengan kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran menjadi orang Islam, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kita lihat inti ibadah itu di sini, di cinta dan kebencian. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita sampai hari ini ada yang sulit sedekah. Kalau mau sedekah ya, mungkin kalau sedekah 2.000 nggak mikir. Karena memang duit 2.000 itu apalah. Tapi coba ketika mau sedekah 1 juta. Mungkin musyawarah sama istrinya. Dek, aku nih kepingin nyumbang masjid 1 juta. Banyak banget bang. Ya kita kan kepingin dapat pahala yang banyak dari Allah. Kata istrinya, bang gimana kalau kita sholat istikharah dulu bang? Karena dia cinta sama duitnya nih. Dia lupa siapa tuh yang ngasih duit. Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka beriman. Dan mereka menikmati keimanan itu. Masyitah binti Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun. Siapa namanya? Siapa namanya Masyitah binti Fir'aun? Antum pernah dengar Masyitah binti Fir'aun? Masyitah pernah dengar? Tukang siapa namanya? Siti Masyitah. Masyitah itu artinya tukang sisir. Dia itu tukang sisir putrinya Fir'aun. Nggak ada yang tahu namanya. Nggak ada. Bahkan sejarah tidak pernah menyebutkan nama. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ketika beliau naik ke langit, beliau mencium aroma yang wangi sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ma hadhihi Jibril? Aroma apa ini wahai Jibril?" Qala hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun. Ini aroma tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Bukan namanya Masyitah. Itu pekerjaan dia, tukang sisir. Bayangkan bagaimana Masyitah ketika dia menyisir putrinya Fir'aun, jatuh sisirnya. Lalu dia mengatakan bismillah dengan nama Allah. Putrinya Fir'aun tanya, "Abi, Allah itu yang kau maksud bapakku?" Qala la, bukan. Allah itu Rabbi wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapak. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun. Dia masak minyak di kuali. Dia punya anak 4 atau 5. Satu persatu anaknya dimasak. Antum lihat anak kecil ketika ditarik. Mungkin tuh anak kecil belum tahu dengan keimanan. Yang diuji ini bukan iman anaknya, tapi iman ibunya. Satu persatu anaknya itu ditarik sama tentara Fir'aun. Seanak menjerit meminta tolong kepada ibunya. Ibunya tidak bisa menolong. Dia hanya lihat satu anaknya dimasak sampai matang, terlihat tulang-tulangnya. Kau masih tidak beriman dengan aku, kata Fir'aun. La ilaha illallah. Anak yang kedua sama, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Anak yang ketiga, sampai anak yang disusuan, yang digendong sama dia ditarik, ibunya mulai agak takut. Bukan takut, dia kesian nih anaknya. Tapi apa kata anaknya? Ya Ummah, wahai ibunda, jangan takut engkau. Anti ala haq. Engkau berada di atas kebenaran. Masuk sang ibu, loncat ke sana. Karena apa? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Antum lihat kisah Sumayyah. Kalau kita bicara cinta, nggak ada apa-apanya perjuangan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa dilihat cinta kita ini bohong, palsu. Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang namanya Sumayyah, anak kasih hadiah. Di belakang ada ibu-ibu yang namanya Sumayyah. Taib. Ada tanya sama bapak-bapaknya. Ada bapak-bapak yang istrinya namanya Sumayyah? Ada. Masa satu masjidnya ada? Nama itu buat kebanyakan orang nama yang desa. Jarang yang mau ngasih nama. Dia akan cari nama-nama artis, nama-nama orang-orang terkenal. Sumayyah ini wanita pertama yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mempertahankan la ilaha illallah di kota Mekah? Dia disiksa, diikat di tanah, kaki dan tangannya diikat. Dipaksa keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal mengambil tombak, ditusuk kemaluannya sampai mati. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Orang seperti ini tidak merasakan sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap melewatin keluarganya Ammar bin Yasir disiksa. Mereka bapak, ibu dan anaknya Ammar setiap hari disiksa. Setiap Nabi lewat depan mereka, Nabi tidak bisa bantuin mereka. Nabi hanya mengatakan kepada mereka, sabron ala Yasir, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kalian di surga nanti. Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal disiksa, diterik mentari kota Mekah, di bebatuan dan pasir-pasir kota Mekah. Antum tahu di Mekah itu panasnya bisa sampai 59 derajat. Ini diterik matahari, diseret. Cuma satu yang diminta oleh orang-orang kafir, Bilal, nggak banyak-banyak Bilal. Udah, kau katakan Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan berhala-berhala ini. Udah selesai. Tidak akan disiksa kau sudah. Tapi apa kata Bilal? Dia mengatakan ahadun ahad. Ahad. Allah itu satu. Allah itu esa. La ilaha illallah. Bilal bertahan disiksa. Dia tidak merasakan panasnya mentari yang menyakiti tubuhnya karena cinta jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Biasanya kita cinta kepada sesuatu itu karena dua. Yang pertama, karena dia indah. Yang kedua, karena dia baik. Antum senang sama fulan, Masya Allah. Seorang lelaki cinta umpamanya kepada seorang wanita. Kenapa kau cinta sama fulana? Subhanallah. Di Belitung Timur, nggak ada yang lebih cantik dari dia. Maka nih orang jadi cinta karena kecantikannya atau karena kebaikannya. Fulan baik banget. Dia memang gak cantik, tapi dia itu baik, soleha. Antum harus tahu, semua keindahan yang kita lihat di muka bumi ini itu hanya setetes dari lautan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang orang berikan kepada kita, pada sejatinya itu hanya setitik dari lembaran-lembaran kebaikan Allah kepada kita. Maka para jamaah, antum melihat ikan-ikan di lautan. Siapa yang ngasih makan? Allah Jalla Jalla. Antum melihat timah yang ada di Belitung. Siapa yang bikin? Soekarno, Soeharto, dilanjutkan oleh Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, sekarang Jokowi. Siapa yang bikin timah tuh?
Pemerintah kita tidak akan pernah bisa bikin satu butir timah. Itu Allah yang bikin. Yang ngasih makan penduduk ini Allah Subhanahu wa taala. Emas yang ada di Freeport, siapa yang menciptakan? Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Pohon-pohon besar yang ada di Kalimantan, kita lihat, yang dikatakan Indonesia ini adalah apa istilahnya? Tempat bernafasnya, apa istilahnya? Paru-paru dunia. Siapa yang bikin? Allah Jalla Jalaluhu. Baik, siapa yang membuat jantung kita bisa berdetak? Darah mengalir, naik ke otak kita, turun lagi. Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian siapa yang membuat kita bisa melihat dan memandang? Allah. Tapi kenapa kita lebih cinta kepada bos kita daripada kepada Allah? Kita lebih menghormati atasan kita daripada penghormatan kita kepada Allah. Padahal kebaikan yang mereka berikan, Masya Allah. Para jamaah, antum pernah lihat semut? Sering antum lihat semut? Andai kata seluruh profesor di Indonesia, dan semua APBN negara dikumpulkan, diberikan kepada profesor itu untuk bikin satu semut, untuk bikin satu semut. Bisa mereka bikin? Gak akan bisa mereka bikin. Allah bikin ribuan semut, jutaan semut. Kita bunuh hari ini, besok Allah ciptakan lagi. Kita lupa dengan kebaikan Allah kepada kita. Itu Allah. Kadangkala kita bangga dengan kegantengan kita. Kita bangga dengan kecantikan kita. Dengan kecantikan anak kita. Masya Allah, anak-anak cantik. Anak-anak ganteng. Siapa yang bikin tuh? Allah. Dan satu hari, satu saat Allah mau bikin tuh wajah rusak. Allah rusak. Tapi banyak manusia yang tidak sadar bahwa seharusnya hanya kepada Allah kita cinta. Kejadian tsunami atau gempa, kemarin gempa di Kinomoto atau Kinotomo yang di Jepang itu, Allah gerakkan buminya sedikit. Bisa pemerintah Jepang menahan itu gempa? Nggak ada. Bangunan yang mereka bikin tinggi, hancur dan ambruk, mereka hanya bisa melihat. Kau itu bukan apa-apa. Ketika terjadi gerhana, orang-orang pada bingung mereka. Seharusnya kau ingat siapa yang bikin ini. Andai kata seluruh penduduk dunia berkumpul untuk membuat gerhana, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi kenapa kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jemaah, kalau kita bicara indah, Allah itu maha indah. Antum melihat ikan-ikan di laut itu, siapa yang mewarnai garis-garisnya? Burung-burung yang dikatakan Masya Allah Indonesia memiliki banyak satwa. Siapa yang bikin satwa itu? Kita. Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tapi ingat, Allah gak butuh sama kita. Antum gak cinta sama Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Antum gak datang ke masjid, andai kata di Belitung ini tidak ada satupun masjid, tidak ada satupun orang Islam, Allah gak butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Dia mengatakan, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka kalian minta hidayah kepada aku kasih. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai kata makhluk yang pertama dari bangsa jin dan manusia sampai makhluk yang terakhir dari bangsa jin dan manusia, dari mulai Nabi Adam manusia sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat, andai kata semuanya berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seluruh penduduk dunia, Amerika, Cina yang jumlah penduduknya 1 miliar atau hampir 2 miliar, India, andai kata semuanya itu seperti ketakwaannya Nabi Muhammad SAW, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah sedikit pun di kerajaanku. Beda hubungan hamba dengan Allah dan hubungan kita dengan perusahaan kita. Kita kalau kerja di perusahaan, perusahaan itu butuh sama kita, kita butuh sama perusahaan itu. Apabila kita nggak masuk kerja di telepon, kenapa nggak masuk, kenapa nggak datang? Kita nggak mau datang ke masjid, Allah nggak urusan. Antum nggak sholat, Allah nggak urusan. Antum beribadah pun itu tidak akan menambah kerajaan Allah SWT. Tapi kalau kita dikerja di sebuah perusahaan, kita rajin, kita tiap hari bekerja dengan giat, tekun, perusahaan akan semakin besar, akan semakin banyak keuntungan yang dimiliki. Itu kalau sama perusahaan, sama Allah enggak. Sebaliknya, Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kata Allah, andai kata seluruh ciptaan Allah, dari manusia pertama, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari bangsa jin juga, semuanya mereka berada di level kejahatan orang yang paling jahat hati. Orang yang paling jahat siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Andai kata seluruh penduduk dunia, seluruh orang di Indonesia, seluruh orang di Mekah, seluruh orang di Madinah, seluruh umat manusia di muka bumi ini yang katanya jumlahnya 6,7 miliar semuanya, seperti Fir'aun mengaku Tuhan, nggak ada yang berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Mana qasadzalika min mulki syai'." Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sama sekali. Allah nggak butuh kita datang ke masjid. Kita lihat kita ini siapa sih? Allah tuh bisa nyiptakan kita jutaan kali lipat, bisa. Allah nggak butuh sama kita. Terus Allah katakan, menjelaskan ketidakbutuhan Dia kepada kita. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Andai kata seluruh umat manusia mereka berdiri di sebuah lembah, dan bangsa jin juga berdoa memohon kepada Allah, dan semua permohonannya Allah kabulkan. Semua permohonannya Allah kabulkan. Satu ingin jadi bupati, satu ingin jadi gubernur, satu ingin jadi presiden, satu ingin jadi dokter, ingin jadi apa aja. Satu ingin memiliki pulau pribadi, ingin punya jet pribadi. Kalau semuanya minta kepada Allah jet pribadi, pulau pribadi, dan menjadi pemimpin sebuah negeri, dan Allah kasih semuanya, kata Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat. Para jamaah, bumi ini dengan 7 miliar penduduknya kira-kira, dibandingkan dengan planet-planet yang lain, kecil sekali. Ada namanya galaksi Bima Sakti.
Sebesar apa sih bumi? Terus kenapa kita disuruh beramal? Kenapa kita disuruh ngaji? Kenapa ibu-ibu suruh pakai kerudung, bapak-bapak suruh menutup auratnya, sholat ke masjid? Kenapa? Kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Itu amalan yang kalian amalkan untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Uhsiha lakum, aku catat buat kalian. Allah catat, semuanya Allah catat. Uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, lalu aku sempurnakan pahala untuk amalan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan dalam catatannya kebaikan, hendaklah dia memuji Allah semata. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau ternyata dalam catatan dia banyak keburukan, jangan mencela orang lain, jangan mencela siapa-siapa, cela dirimu sendiri. Allah tuh udah kasih fasilitas sama kita. Para jamaah, kita bekerja di sebuah perusahaan. Pagi berangkat, naik motor pemberian perusahaan. Tapi kaki pemberian siapa? Allah. Tangan pemberian siapa? Allah. Antum berpikir dengan akal pemberian Allah. Antum duduk dengan tubuh pemberian Allah. Perusahaan tuh gak ngasih apa-apa. Kadang-kala coba supaya kita tahu dengan kebaikan Allah kepada kita. Antum kalau melihat seorang pejabat naik mobil Lamborghini, datang ke masjid sini naik Lamborghini, antum kepingin nggak? Jamaah, nggak Ustaz, nggak kepingin. Kepingin yang lebih dari itu. Oke, yang lebih dari itu apa? Ada mobil-mobil yang harganya 50 miliar. Ada. Antum kalau ngelihat ada orang masuk ke masjid sini, halaman Masjid Darussalam pakai mobil harganya 50 miliar. Kemudian dia turun, ternyata kakinya udah dipotong dari lututnya. Kakinya dipotong dari lutut. Antum mau naik mobil itu kakinya dipotong? Mau? Gak mau jemaah. Kaki kita lebih mahal dari mobil yang 50 miliar. Cuma kita tidak mensyukurinya. Lebih mahal tangan kita nih. Kita kalau ngelihat orang pakai jam, ada jam harganya 5 miliar. Masya Allah. Kayak apa? Jam biasa. Mau antum pakai jam 5 miliar, jarinya dipotong satu, diganti jam itu. Mau? Kita akan lebih cinta dengan jari kita bandingkan dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Orang punya rumah seharga 1 triliun tapi buta. Antum mau jadi orang buta dikasih rumah harganya 1 triliun? Mau jamaah? Mau? Terus kenapa kita belum cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata semuanya adalah pemberian Allah. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, dia mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala lam ya'murul ibada bima amarahum bihi lihajatihi ilaihim. Allah itu tidak memerintahkan kepada hambanya, kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, suruh puasa, suruh nutup aurat, suruh menghormati orang lain. Allah memerintahkan itu bukan karena Allah butuh sama kita, tapi kenapa? Karena Allah ingin kebaikan buat kita. Allah mengharamkan banyak hal. Ini gak boleh, itu gak boleh, itu gak boleh. Kenapa semua gak boleh? Lihat, semua yang diharamkan sama Allah itu bukan karena Allah pelit jemaah. Bukan karena Allah bakhil tidak memberikan kepada kita. Allah ciptakan semuanya halal. Cuma ada beberapa yang haram. Kenapa Allah haramkan? Karena itu berbahaya buat manusia. Allah tuh cinta sama kita. Kita tuh dikasih amalan-amalan supaya kita hidup berbahagia. Cuma syaitan
berusaha untuk menarik kita ke dalam api neraka. Sekarang kita hendak menguji cinta. Apa saja hal-hal untuk melihat apakah benar kecintaan kita kepada Allah, ma'asyiral muslimin yang ada di seluruh Indonesia. Coba dicatat satu persatu untuk membuktikan ana masuk apa enggak. Para ulama berusaha untuk menyimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW materi untuk tes cinta. Yang pertama, orang yang mencintai, dia akan mengagungkan kekasih. Dan itu yang kita katakan. Kita ketika sholat, apa yang kita katakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tatkala azan dikumandangkan 5 kali berturut-turut, azan dikumandangkan agar kita dengar tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang yang cinta, dia akan mengagungkan kekasih. Tapi ingat, pengagungan itu bukan hanya ucapan di lisan. Pengagungan yang paling utama adalah tidak berbuat syirik. Satu-satunya dosa yang Allah tidak ampuni adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang menyekutukan sesuatu dengan Allah, Allah tidak akan ampuni. Yang lainnya Allah ampuni. Kau percaya sama Allah, kau cinta sama Allah, tapi kau minta kepada selain Allah. Sebagian orang sampai hari ini masih meminta kepada batu-batu. Ada yang meyakini bahwa itu pohon keramat. Subhanallah. Itu pohon siapa yang bikin? Allah Jalla Jalaluhu. Kau berarti tidak mengagungkan Allah. Karena minta kepada selain Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku kabulkan. Kita lihat bagaimana pengagungan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilempar ke dalam api. Api yang besar. Sehingga pasukan Namrud itu tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim di dalam api. Disebutkan bahwasanya setan mewahyukan kepada mereka agar mereka membuat manjanik. Manjanik itu alat pelontar. Alat pelontar batu-batu besar itu bikin tuh mereka. Nabi Ibrahim dilontarkan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir kisah ini. Kisah ini disebutkan dalam Israiliyat. Dalam Israiliyat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan haditsu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israil enggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dengan sunnah. Karena banyak cerita-cerita dari mereka. Ketika dilemparkan, malaikat Jibril datang. Di masa malaikat Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Jibril, alaka ilayya hajah?" Kau butuh sama aku sekarang. Kau butuh pertolonganku sekarang. Di sini pengagungan hamba kepada Allah. Tauhid. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Sama kau aku enggak ada perlunya. Sama kau aku enggak butuh. Amma ilallahi fa na'am. Di sini Ibrahim melihat Jibril ini makhluk. Sama dia. Kalau Allah nggak kasih kekuatan, Allah nggak izinkan, dia tidak akan bisa membantu, nggak akan bisa. Maka Ibrahim katakan, amma ilallahi fan, sama Allah aku butuh sekarang. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah tidak kirimkan hujan untuk mematikan api itu. Allah tidak kirimkan angin untuk mematikan api itu. Tidak Allah turunkan salju untuk mematikan api itu. Allah tinggal ngomong, ya nar, wahai api,
Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Api itu membakar yang sekitarnya. Allah hanya menunjukkan kepada mereka, itu Allah Jalla Jalal yang menciptakan api. Makhluk, kau itu makhluk. Seharusnya engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, jangan ada lagi sesajen-sesajen untuk selain Allah. Jangan ada lagi kita berikan kurban sesembelihan untuk selain Allah. Kadangkala ada acara tahunan, masyarakat itu nyembelih kerbau. Acara namanya apa? Petik laut. Petik laut atau larung laut. Mereka sembelih kerbau. Kepala kerbau dibawa, dilemparkan kemana? Ke laut. Cari apa? Cari keselamatan. Subhanallah. Kau setiap sholat mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kau tiap hari katakan itu. Ya Allah, engkau lah as-salam. Keselamatan semua datangnya dari engkau. Lalu kita minta kepada selain Allah. Kita cari keselamatan kepada selain Allah. Mana tauhidmu? Mana cintamu kepada Allah? Ya Allah. Itu kerbau yang menciptakan siapa? Allah. Itu lautan yang menciptakan siapa? Allah. Lalu kita berikan ciptaan Allah kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Tapi itulah dunia. Kita mendapati orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongnya doang. Tiap hari la ilaha illallah. Nah, kita tiap hari mengatakan dengan lisan kita la ilaha illallah. Tapi yang terpenting bagaimana kita menghormati la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah. Para jamaah, pernah dengar istilah bumi pertiwi? Bumi pertiwi. Boleh kita ngomong bumi pertiwi? Nggak boleh. Ustaz, seringkali Ustaz ngomong nggak boleh. Nggak boleh. Pertiwi itu pertiwi itu dewi pemilik bumi. Pertiwi itu dewi. Kita tahu orang meyakini ada dewa dan dewi. Ada dewi padi. Apa namanya? Sri. Ada orang Islam namanya Sri. Sri. Subhanallah. Itu dewi padi itu. Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Hindu atau Buddha bahwa dia pemilik padi. Dewi Pertiwi atau bumi Pertiwi adalah bumi yang dimiliki oleh dewi yang bernama Pertiwi. Kita mengatakan la ilaha illallah. Esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau memang mencintai Allah. Ada sebuah doa. Doa ini dianjurkan dibaca sebelum tidur. Kita seharian penuh kerja, cari dunia, terus sampai malam sebelum tidur. Dalam hadis Al-Bara bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhadta madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, maka wuduklah sebelum tidur. Disunahkan wuduk sebelum tidur. Kita sering dengar ajaran kebersihan. Orang-orang menganjurkan anak sebelum tidur cuci kaki dan cuci tangan. Islam dari dulu mengajarkan lebih bersih dari itu. Disuruh wudhu sebelum tidur. Thumma taji' ala syiqqikal ayman. Lalu merebahlah ke arah kananmu. Jadi orang kalau tidur dianjurkan untuk miring ke kanan awal tidur. Kalau nanti udah tidur ngadep kanan, ngadep kiri kemana, ya namanya orang tidur. Tapi sebelum tidur kita masih sadar, kita miring ke kanan. Thumma qul,
Lalu katakan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Nih orang habis kerja seharian, dia punya bos, punya atasan, punya macam-macam dia dalam kehidupan, dia punya masalah. Lalu sebelum tidur dia mengatakan, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wajahnya. Kita kalau jumpa orang mesti wajahnya dahulu. Kita katakan, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan semua urusanku aku serahkan kepadamu ya Allah. Tauhid. Semua urusan kita punya masalah apa saja, kita serahkan kepada Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan punggungku aku sandarkan kepadamu. Mau bersandar kepada siapa? Orang-orang yang kita sandari dalam kehidupan ini bisa mati, bisa sakit, Allah kasih stroke habis. Maka aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbah. Aku lakukan ini karena aku mencintaimu, karena aku menginginkanmu. Rahbatan ilaik, dan karena aku takut kepadamu. Maka kita beribadah itu antara takut dan harap. Yang istilah orang harap-harap cemas. Iya. Kita mengharap, tapi kita juga cemas kepada Allah. Lalu kita katakan, la malja wala manja minka illa ilaik. Enggak ada sarana untuk kabur, sarana untuk mencari keselamatan, atau sarana untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu, darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan nabi yang kau utus. Barang siapa sebelum tidur baca ini kemudian mati dalam kondisi fitrah. Di sini jamaah, dunia Allah, dunia yang kita miliki. Kalau antum malam hari itu memiliki 1 miliar, lalu Allah bikin salah satu saluran di jantung tersumbat, itu nggak bisa bangun dari kasur itu. Antum akan ngos-ngosan. Rasa sakit yang begitu pedih akan antum rasakan. Antum akan minta tolong ke semua dokter, dan dokter mengatakan yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Maka agungkan Allah. Tatkala kita ruku, apa yang kita katakan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah, Rabbku. Di sini Rabbku, Allah tuh Rabbku. Dia yang maha agung dan segala puji bagi Dia. Dalam kondisi ruku. Dan kita nggak boleh ruku kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini cinta. Cinta menuntut kita untuk hina di depan Allah, iya. Lalu tatkala kita bangkit dari ruku, apa yang kita katakan? Sami Allahu liman hamidah. Kita bisa bangkit. Allah mendengar siapa yang memujinya, lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Lalu kita katakan Allahu Akbar, kita sujud. Kita letakkan kening kita di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita ruku, kita letakkan kening kita di tangan, tapi Allah ada tinggi di atas sana. Ma'asyal ikhwan, sudahkah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Dia akan menjadikan Allah lebih Dia cintai daripada segala-galanya. Dari apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 26. Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad kepada manusia, nih Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kalau ingin tahu apakah Allah cinta sama kita, kita cinta sama Allah, lihat Al-Quranul Karim. Kata Allah, katakan kepada mereka, andai kata orang tua kalian, anak-anak kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, suku-suku kalian, harta yang kalian dapatkan, perniagaan yang kalian miliki, yang kalian takut akan kebangkrutannya, dan rumah-rumah yang kalian senengin, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, tunggu saatnya Allah mengazab kalian. Para jemaah, ada sebagian orang yang kerjanya numpuk harta, numpuk lagi. Buat apa sih? Ustaz, kan gak apa-apa orang Islam kaya. Bagus orang Islam kaya. Tapi pertanyaan, buat apa kau tumpuk harta itu? Ada orang yang na'udzubillah mati meninggalkan uang 279 miliar. Tanyakan dia, buat apa kau tinggal? Seharusnya kau bawa ke kuburan itu. Tapi itulah manusia. Ada yang sukanya koleksi barang-barang antik. Ketika dia mati, apa yang dia inginkan? Dia menginginkan tuh barang antik semuanya sedekah. Maka para jamaah, Allah menantang. Kalau ternyata kita lebih cinta kepada harta kita daripada kepada Allah, maka diragukan kecintaan kita. Yang ketiga, bukti cinta. Seorang akan mentaati dan mematuhi kekasihnya karena cinta, bukan karena terpaksa. Seorang muslim itu akan taat kepada Allah bukan karena terpaksa. Kalau umpamanya kita di dunia, apalagi saudara-saudara kita mungkin yang di kepolisian, yang di militer ya, dia itu harus taat kepada komandannya. Ketika dipanggil sama komandannya, pernahkah dia ngomong tidak? Dipanggil sama komandannya, umpamanya namanya siapa namanya? Bang, siapa namanya? Jamaah, ana lihat sebagian sudah mulai ngantuk kali jamaah. Memang itu tuh. Kalau pengajian ngantuk. Kalau nonton TV sampai jam 12 itu pegang remote-nya. Ganti lagi. Tapi kalau dengarkan pengajian, Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah. Ketika seorang tentara, prajurit, dipanggil sama bosnya, namanya Budi, sini, kau beli nasi padang, misalnya. Suruh beli nasi padang. Pernahkah Budi bertanya, dan wajib apa sunnah? Ada nggak tentara yang tanya wajib atau sunnah? Tapi kalau Allah yang nyuruh, banyak pertanyaan kita. Ustaz, ini wajib apa sunnah nih perintahnya? Allahu Akbar. Sehingga tatkala kita tahu sunnah, oh cuma sunnah, dia nggak amalkan. Ketika dia tahu sunnah, dia tinggalkan. Ketika dilarang, pernahkah umpamanya nih, seorang prajurit dipanggil sama jenderalnya, Budi, sini. Sejak hari ini kau nggak boleh lagi makan nasi pecel. Dia tanya enggak, dan ini makruh apa haram ya laranganmu ini? Enggak. Dia siap, dan apa yang kau sukai aku laksanakan. Seperti itu seharusnya seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang orang-orang mukmin di akhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Maka seorang prajurit itu satu yang dia ucapkan. Seorang mukmin sama dengan prajurit. Dalam kehidupan ini tatkala ada perintah Allah, tatkala ada larangan dari Allah, dia mengatakan siap dia. Kalau nggak mampu, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku akan laksanakan. Maka kita dalam syariat Islam itu nggak boleh banyak tanya. Nggak boleh banyak tanya. Dalam urusan perintah, laksanakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Orang-orang sebelum kalian itu jadi hancur. Jadi berpecah belah karena mereka banyak bertanya, banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka. Udah, kalau aku suruh, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laksanakan. Ada seorang penyair yang mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengira kau cinta sama Allah. Dzaka la'amri fil qiyasi syani'u. Ini kayak gini enggak benar nih. Orang cinta tapi durhaka. Istri ngomong cinta sama suaminya tapi selingkuh. Dia mengatakan saya cinta. Kau cinta. Apa kata suaminya? Bohong kau. Cinta tapi istrinya bersolek buat tetangganya. Kan banyak perempuan bersolek bukan buat suaminya. Bersolek buat siapa? Buat suami tetangganya. Makanya kalau masuk rumah, hiasannya dihapus. Kalau keluar baru dipakai perhiasannya. Padahal seharusnya dia bersolek buat siapa? Suaminya. Maka suaminya engkau bohong. Kau ngomong cinta. Dan kau durhaka kepada aku. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu, engkau akan taat kepada kekasih. Karena seorang kekasih itu patuh dan taat kepada kekasihnya. Para jemaah, Allah. Kita kalau mendapatkan bisa meraih cinta Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah itu tanpa beban. Tanpa beban. Ada seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu puluhan tahun minta anak. Sampai udah tua renta, mungkin hampir 100 umurnya dikasih anak. Berapa lama penantian beliau? Mungkin 50-60 tahun. Menanti untuk punya anak. Dikasih anak. Nama anaknya Ismail. Ketika dikasih anak, maka kecintaan Ibrahim kepada anaknya tentunya akan mengambil sebagian jantungnya. Padahal Nabi Ibrahim ini kekasih Allah, Khalilur Rahman. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan anaknya di Mekah. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Anaknya suruh tinggal di Mekah. Taat Nabi Ibrahim, berangkat. Taruh di Mekah. Ketika mau pergi Nabi Ibrahim, para jamaah, kalau antum ngomong Mekah masa lalu, nggak ada apa-apa di Mekah. Orang pertama yang tinggal di sana itu adalah ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail berdua yang tinggal di situ. Kalau sekarang berangkat ke Mekah, seneng orang di sana. Maka tatkala Nabi Ibrahim pergi, diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takilun? Kau titipkan kita kepada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa di sini. Nabi Ibrahim diam. Terus diikutin sama Hajar. Capek ngikutin Ibrahim, nggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Lalu Hajar bertanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini?
Kata Nabi Ibrahim, iya. Kata Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Berangkat kau sana. Allah tidak akan melantarkan kita di tempat ini. Udah. Tapi tetap kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ketika Ismail remaja, belum bisa bantu orang tuanya, Nabi Ibrahim datang ke Mekah mengatakan kepada Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, Allah mau mengetes keimanan Ibrahim, kecintaan Ibrahim antara Allah dan anaknya. Wahai ananda, aku bermimpi melihat diriku menyembelih dirimu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa kata anaknya? Anaknya mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dibawa Nabi Ismail, ditaruh mau disembelih. Kelihatan bahwa Ibrahim benar-benar mau menyembelih anaknya. Baru ketika itu Allah hapus perintahnya. Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, udah selesai. Engkau sudah lulus dalam ujian itu, jamaah. Kita sekarang Allah perintahkan untuk kurban. Biasanya orang berkurban itu cari binatang kurban yang paling murah. Berapa harga? 2 juta. Nggak ada yang lebih murah dari ini. Dia cari yang paling murah. Nabi Ibrahim tuh anaknya yang disuruh jadi korban. Di sini kecintaan kita, jemaah. Kita tuh nyembelih buat Allah. Yang ngasih duit sama kita tuh Allah. Kita seharusnya ketika berkorban cari. Berangkatlah antum ke tempat penjualan kambing, tanyakan mana kambing yang paling bagus di sini. Kenapa? Aku mau potong buat kekasihku. Aku mau potong buat Allah Jalla Jalaluhu. Itu cinta. Tapi belum kita sampai ke sana, jemaah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang kekasih akan senantiasa ingat sama kekasih. Sudahkah kita berzikir kepada Allah dalam setiap waktu? Orang kalau cinta sama Allah, dia akan duduk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mau masuk kamar mandi, dia ingat bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, dia ingat sama Rabbnya. Dia bisa masuk kamar mandi karena Allah, dan dia bisa keluar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar, dia keluar dengan kaki kanannya mengatakan ghufranak ya Allah, ampunanmu ya Allah. Ingat. Sampai ketika dia datang mengumpuli istrinya, dia ingat sama Allah. Dia mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan jannibi syaitan ma razaqtana. Ketika dia hendak makan, dia mengatakan bismillah. Selesai makan, dia ingat sama Allah, alhamdulillah. Ketika dia naik kendaraan, dia ingat sama Allah, ini kendaraan dari Allah. Kita bisa naik kendaraan karena Allah, 100% karena Allah. Bukan hanya kendaraannya, kita bisa naik. Antum bayangkan, orang kalau kena stroke separuh bisa naik motor? Gak bisa, jamaah. Dan Allah kasih kita bisa naik. Apa doanya orang naik motor? Anda kasih hadiah. Jamaah, masya Allah. Fadhal. Antum udah dapat hadiah belum? Sudah, yang lain. Nah, antum mau jawab? Fadhal. Iya. Apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus? Sudah. Masya Allah. Hadiahnya yang kecil kalau sudah kita kasih. Nah, fadhal. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Baik, yang lainnya, yang lengkap ya. Kalau nggak lengkap nggak dapat hadiah. Oh, ini yang depan nih. Nah,
Itu doa keluar rumah itu. Nah, ini jarang dibaca nih. Ketahuan ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Apa bang, kita kasih bang. Sebenarnya kurang lengkap sih. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiap hari kita naik kendaraan, antum baca doa. Baca doa Ustaz kalau mogok. Baru kalau mogok kita ingat sama Allah. Udah nggak hidup, ya Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah ya Allah, Bismillah. Aduh nggak hidup, Bismillah ya Allah. Baru ingat sama Allah tuh. Tapi ketika enggak, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum lihat sebagian orang waktu motornya jelek, Masya Allah, dia itu ketika naik baca doa dalam perjalanan berzikir karena takut mogok. Ya Allah, ketika bagus motornya hilang tuh. Hilang. Mungkin naik tambal gaya. Kalau ada motor-motor laki ya, dia sambil noleh ke kanan ke kiri, mau gaya sama orang. Allah jadikan jalannya licin, terpleset, patah. Apa yang kau banggakan jemaah? Maka kalau kau cinta sama Allah, Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat sama aku ingat sama kalian. Dan Nabi SAW menyuruh kita ingat sama Allah itu bukan cuma waktu susah. Ingatkan dirimu, kenalkan dirimu kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Ingatkan dirimu kepada ketika kau punya rizki, lagi senang, Masya Allah, ingat sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bagikan tuh harta dari Allah ke fakir miskin. Untuk bangun masjid untuk apa? Allah akan ingat engkau ketika engkau susah. Tapi kebanyakan kita kebalikannya. Kalau lagi susah ingat Allah, pas dikasih nikmat lupa sama Allah SWT. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah kepada Allah selalu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Tuh ingat sama Allah. Ketika melihat antum kadang-kala malam hari lihat binatang-binatang kecil di lampu. Ya Allah, binatang kecil itu modelnya, tubuhnya itu macam-macam. Ada yang panjang ya, ada yang sayapnya di dalam, kemudian dia bisa loncat. Ada yang ada tanduknya kecil-kecil. Coba antum, siapa yang bikin ini ya Allah? Engkau yang menciptakan ini ya Allah. Ingat jemaah. Sehingga seorang hamba dalam perjalanan hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang kekasih akan suka membaca surat cinta kekasihnya. Anda mau tanya di sini yang pernah jatuh cinta, antum pernah dapat surat cinta antum? Hah? Pernah? Masya Allah. Antum baca nggak surat cinta itu? Masya Allah. Jamaah, pernah kejadian di Madinah, ada orang Bangladesh. Orang Bangladesh ini datang. Dia tahu kita orang Indonesia. Dia bawa secari kertas. Hei, tolong bacakan gitu. Apa nih? Hei, Habibati. Dia dapat surat dari kekasihnya. Yang jadi masalah pacarnya dia orang Indonesia, nulis surat pakai bahasa Indonesia. Dia ini orang Bangladesh, nggak bisa baca bahasa Indonesia. Tapi karena cinta dia cari orang supaya nerjemahkan surat cinta kekasih. Antum tahu semua, Allah sudah kirimkan surat cinta kepada kita, Al-Quranul Karim.
Al-Quranul Karim itu surat cinta Allah kepada kita. Tapi kita, berapa kali kita baca? Pernahkah kita kepingin tahu artinya? Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Wallahi jemaah, itu surat cinta Allah. Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai dengan nama Allah Ar-Rahman, yang pengasih dan penyayang. Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kita lebih suka membaca yang lainnya daripada kitabullah. Allah mengatakan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah katakan Taha, kita tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar hidupmu melarat. Tidak. Allah menurunkan Al-Quran karena Allah cinta kepada kita. Tapi kitanya yang tak tahu diri. Quran dibaca sehari sekali. Alhamdulillah. Ada di antara kita yang tidak pernah punya keinginan baca Quran kecuali kalau bulan Ramadan. Baca. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kadzalika mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati hubbillah. Kata dia, begitulah kecintaan kepada kalamullah itu tanda kecintaan kepada Allah, atau tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Wa idza aradta an ta'lam ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah fanzur mahabbatal Qur'an min qalbi. Kalau kau ingin tahu kecintaanmu kepada Allah dan kecintaan orang lain kepada Allah, maka lihatlah kecintaan hatimu kepada Al-Qur'anul Karim. Apakah engkau senang dengerin Al-Qur'anul Karim? Sebagian orang lebih suka mendengarkan musik-musik dan lagu-lagu. Bayangin, kita duduk di depan TV. Banyak orang duduk di depan TV. Yang dia tuh hiburan tuh. Fulan nyanyi, fulana nyanyi. Tapi ketika Al-Quranul Karim yang dibacakan, dia pindah channelnya, cari yang lain. Karena memang orang-orang itu tidak cinta kepada Allah. Bohong kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada kalamullah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Tiap hari usahakan membuka Al-Quranul Karim tiap hari. Walaupun antum paling buruklah baca satu ayat, jangan pernah antum memejamkan mata kecuali antum sudah buka Al-Quran. Saya nasihatkan buka Al-Quran supaya kita dekat tuh sama Al-Quranul Karim. Kalau HP, ada di HP Al-Quranul Karim, ada. Tapi usahakan antum pegang mushaf. Pegang tuh kitabullah. Ada sesuatu yang berbeda ketika aku membaca, memegang, bukan membaca, memegang kitabullah dengan memegang HP yang ada kitabullah di dalam. Karena aturannya antum pegang mushaf harus suci. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari paling tidak satu ayat antum baca. Paling tidak. Kalau antum tiap hari baca satu ayat, berapa tahun antum khatam? Jemaah, insyaallah 20 tahun antum khatam Al-Qur'anul Karim. Tapi ada di antara kita yang umurnya 50 tahun belum pernah khatam Al-Qur'anul Karim. Satu ayat. Dia sudah khatam Kopinghu. Komik, koran, tiap hari baca koran. Sekarang alhamdulillah koran sudah mulai berkurang dibaca sama orang. Qur'annya dibaca. Itu kitabullah. Banyak orang-orang jadi profesor, jadi apa? Kitab Al-Quran belum pernah khatam. Dia baca kitabul fulus. Yang dia baca kitab duit. Gimana dapat fulus yang banyak, gimana? Itu yang dia pelajari. Al-Quran lah. Kemudian yang keberapa? Yang ke-6. Orang itu kalau cinta sama Allah, dia akan rindu dengan rumah kekasihnya.
Dia ingin datang ke rumah yang dia cintai. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rumah di muka bumi ini yang namanya masjid. Masjid itu Baitullah. Kita rindu nggak ke masjid? Kadangkala kita kalau adzan lebih suka sholat di rumah kita daripada sholat di rumah Allah. Ketika kita buka toko atau lagi di pekerjaan kita di kantor, lagi rapat, dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu terdengar hayya 'alas shalah, ayo sholat. Tergerakkah hati kita? Ya Allah, aku mau ke rumah Allah. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tutup tokonya. Kenapa kau tutup? Waktu buat kekasihku, aku mau ke rumah Allah, kata dia. Aku di toko ini dari tadi jam 7 sampai jam setengah 12. Berapa jam aku di toko ini? Aku mau ke rumah kekasihku, Baitullah. Datang ke rumah Allah. Apakah kita sudah seperti itu? Atau kita, sholat di rumah kan sah, Ustaz. Antum bayangkan manusia itu. Kalau umpamanya di masjid, sholat di masjid dapat berapa pahalanya jemaah? 27. Setiap langkah dapat pahala. Setiap langkah dihapuskan dosa. Tiap langkah dapat derajatnya diangkat sama Allah. Orang ke masjid enggak? Masjid Jami ini tadi sholat subuh berapa sof? 1 sof mungkin, atau 1 sof setengah. Sisanya kemana masyarakat? Coba diumumkan di masjid besok pagi ya. Mungkin langsung diumumkan di masjid, yang sholat subuh di masjid dapat 50.000. Dapat 50.000. Masa banyak-banyak 50.000? Kira-kira cukup nggak masjidnya ini? Insya Allah sampai soft terakhir. Masya Allah, tumben ke masjid Pak. Alhamdulillah, iman Ustaz. Saya beriman. Beriman sama fulus. Coba dia bohong, dia tahu bohong, dia nggak datang. Tapi karena dia yakin benar mau dikasih 50.000, dia datang. Maka sekali-kali lah imam masjid itu ngumumkan supaya membuktikan benar nggak nih orang. Diumumkan di koran umpamanya. Koran apa? Belitung Timur Pos. Yang sholat di masjid ini subuh hari Ahad dapat 50.000. Wallahu a'lam. Sebanyak apa manusia yang datang. Apalagi yang ngomong bupati. Dia yakin. Ini Allah yang ngomong. Kita gak yakin. Ini rumah ini milik Allah. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Kenapa? Karena rumah ini milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Bukan milik Pemda lah. Hadza Baitullah. Ini adalah rumah Allah SWT. Kemudian, apakah kita rindu untuk datang ke Ka'bah, untuk tawaf di sekitar rumah Allah? Pernahkah kita rindu ke sana, jemaah? Saya lihat subhanallah, jemaah haji Indonesia semakin tahun semakin banyak. Entah di Belitung ini daftar sekarang berapa tahun berangkat? Berapa? 20 tahun ke depan baru berangkat, Masya Allah. Kalau daftar umur 60 tahun, ya kayaknya haji di kuburan ya. Kalau umurnya nggak sampai 80 tahun. Nah, jemaah, ingat haji ini Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah mewajibkan bagi manusia untuk hajjul bait, untuk berhaji ke rumah Allah, liman istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Kalau antum mampu umur 20 tahun, jangan berangkat umur 50 tahun. Kebanyakan orang sudah mampu umur 25 tahun, tapi dia nggak berangkat haji. Kenapa? Anak kepingin punya rumah, Ustaz. Anak kepingin punya mobil. Anak kepingin mengembangkan usaha. Pertanyaannya, apakah wajib seorang muslim punya mobil? Apakah wajib seorang muslim punya rumah? Nggak wajib. Tapi haji wajib apa enggak? Wajib. Kalau mampu, kalau cinta, subhanallah. Ada orang kaya raya nggak berangkat haji, tapi ada orang pedagang kerupuk berangkat haji. Itu cinta.
Pernah ada seorang dokter di Jakarta, dia cerita sama saya waktu itu di Medina tentang kisah berangkat hajinya dia. Pada waktu itu dia jadi kepala rumah sakit umum. Dia bersama istrinya mau beli bunga. Di Jakarta tuh pinggir jalan banyak orang jualan kembang-kembang gitu ya. Dia duduk di mobil, istrinya turun cari bunga. Dia lihat penjual bunga itu pakai topi haji, tapi pakai topi warna putih. Terus pakai kaos oblong dan pakai kain bawahnya, pakai sarung. Dia pikir, ya mana mungkin orang ini sudah berangkat haji. Dulu nih ceritanya, mungkin sebelum tahun 2000-an. Orang daftar langsung berangkat tanpa ngantri dulu. Dia turun penasaran. Assalamualaikum, Mak. Bapak sudah berangkat haji, gitu dia. Kata orang ini, alhamdulillah sudah 2 kali. Kata dokter kayak ditampar langsung. Ana yang seorang dokter, kepala rumah sakit yang kaya raya belum berangkat haji. Nih cuma pedagang kembang berangkat haji. Itu cinta aja. Orang kalau sudah cinta, Allahu Akbar, dia akan nabung. Ente kenapa nabung? Ana mau ke rumah Allah. Allah suruh ana untuk datang ke rumahnya, maka ana tabung. Sebagian dia jual sawahnya, dia jual sapinya. Untuk apa? Ana kepingin ke rumah Allah. Ana ingin ngomong labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ana kepingin ngomong kayak gitu. Itu syariatnya cuma ada buat orang yang berangkat haji atau umrah. Nggak boleh antum di masjid duduk di sini labbaik Allahumma labbaik. Ente mau kemana labbaik di sini? Labbaik tuh datang ke sono. Itu baru labbaik. Maka kalau antum ingin melihat kecintaan antum kepada Allah, lihat kerinduan antum ke Baitullah. Lihat kerinduan antum ke masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti. Para jamaah, alhamdulillah kita bernaung di sini. Kita nggak kena panas. Bayangkan kalau kajian kita di bawah terik matahari. Bagaimana kalau mentari itu mendekat 1 mil dari kita di padang mahsyar dan tidak ada naungan kecuali orang yang Allah kasih naungan dari Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Antum lihat lampu di atas ini, seperti itu. Kemana dia pergi? Tubuhnya di pasar, tubuhnya di kantor, tubuhnya di pabrik, tubuhnya di laut, tubuhnya di sawah, tapi hatinya bergantung di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat masuk waktu sholat hatinya bergetar, ingin datang ke sini. Ya mau nggak mau, ketika jantungnya bergantung di sini, dia tidak akan tenang hidupnya sampai dia menjumpai jantung dari sini. Maka lihat hubungan kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah cintai? Dia akan mencintai. Di surat Muhammad ayat 28 Allah mengatakan dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Ada orang-orang yang Allah gugurkan keamalannya karena mereka benci dengan perintah-perintah Allah, benci dengan aturan-aturan Allah. Allah menurunkan aturan dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu ada, aku nggak suka nih sama aturan ini, memberatkan. Subhanallah, ini aturan yang bikin kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Ada orang umpamanya aturan yang paling dibenci sama ibu-ibu. Aturan apa? Poligami. Benci, mungkin ada sebagian yang ingin menghapuskannya dari Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Itu aturan Allah yang bikin. Allah cinta dengan aturannya. Kita pun harus cinta. Perasaan kita berat menerima, enggak masalah, tapi tetap ini aturan siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dan semua aturan Allah, hukum-hukum Allah. Allah melarang riba.
Allah nggak suka dengan riba. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang cinta dengan riba. Bahkan dia hidup dari riba. Mana kecintaanmu kepada Allah SWT? Baik, yang selanjutnya, seorang hamba akan ridha dengan takdir Allah kalau dia cinta sama Allah. Apapun ke takdir hidup dia, mau miskin, mau kaya, mau tabrakan, mau apa, dia akan mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Dhunnun al-Misri, dia mengatakan tentang tanda-tanda cinta kepada Allah. Dia katakan thalathatun min a'lamil mahabbah. Ada 3 tanda cinta. Yang pertama, ar-ridha fil makruh, ridha kepada Allah walaupun susah. Ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, dia tetap ridha. Wa husnul dhanni bihi fil majhud wa tahsin li ikhtiyarihi fil mahdhur. Husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dia tetap husnul dhann sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima. Kemudian dia berusaha berbuat baik dalam segala hal. Ketika Allah memilihkan bagi dia sesuatu yang dilarang, ini nggak boleh, dia aku ridha, pasti pilihan Allah ini baik. Maka seorang hamba akan ridha dengan takdir ilahi. Ada orang-orang ketika sakit dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau kasih aku sakit? Kenapa? Atau sebagian mengatakan, dosa apa aku ini? Allah, kau lihat nabi-nabi Allah, kau lihat Nabi Ayub alaihissalam, berapa tahun dia ditimpa penyakit. Ada yang menyebutkan 7 tahun dia sakit. Lalu dia berdoa kepada Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu rabbi inni massani ad-durr anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabb, aku tertimpa penyakit, Engkau yang Maha Pengasih. Dia kembali kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dipisahkan dari orang tuanya berapa tahun? Puluhan tahun. Jadi kalau ada orang-orang kena musibah, ridholah dengan takdir. Pasti takdir Allah itu lebih baik buat kita. Kemudian para jamaah, orang yang mencintai Allah akan mencintai kekasih-kekasih Allah, akan mencintai waliullah. Siapa sih waliullah? Siapa waliullah yang harus kita cintai? Ana kasih hadiah, sebutkan kriteria waliullah. Karena ada orang mengatakan waliullah itu yang gak sholat. Di Jawa itu ada istilah khelap atau majdhub. Orang ini gak sholat tapi sakti. Dulu di Jember itu ada orang, kalau mobilnya mogok, dia gak isi bensin, dia kencingin mobilnya, bisa jalan. Bayangkan, jadi waliullah nih kayak gini nih. Menurut sebagian orang seperti itulah. Subhanallah, waliullah itu yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholat sampai bengkak kakinya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, diriwayatkan Imam Bukhari. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Jadi kalau ada orang memusuhi kekasih Allah, Allah mengumumkan perang kepada orang itu. Terus siapa yang namanya waliullah? Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada satu hamba yang mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari hal yang wajib-wajib. Langkah untuk menjadi waliullah adalah melaksanakan yang wajib. Itu langkah pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Kita lihat kalau sholat 5 waktu, semua sholat 5 waktu, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang qobliyah, mulai dia jaga qobliyahnya, dia jaga sholat duha, kemudian sholat malam, dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada orang ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta sama orang ini, maka aku akan jadi penglihatan dia. Orang ini tidak akan melihat kecuali yang dicintai Allah. Aku akan menjadi pendengaran dia. Hamba yang dicintai Allah tidak akan mendengarkan kemungkaran. Yang dia dengarkan adalah yang dicintai Allah. Aku akan menjadi tangan dia, di mana hamba tidak akan memukul atau mengambil, meletakkan sesuatu kecuali yang dicintai Allah. Dan Allah akan menjadi kaki dia, di mana orang ini tidak akan melangkahkan kakinya kecuali yang Allah ridhai. Wala in sa'alani la'utiyannah, ni waliullah. Kalau dia minta sama aku kasih. Wala in ista'adzani la'uidzannah. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah memanggil Jibril. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah panggil Jibril. Lalu Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbah. Jibril, aku cinta kepada fulan, kau harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit, semua penduduk langit. Jibril memanggil mereka semua. Malaikat-malaikat Allah yang ada di langit dipanggil, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Allah cinta kepada fulan, kalian semua harus cinta kepada dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua penghuni langit mencintai dia. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini jadi diterima di masyarakat, di bumi Allah ini. Kita harus cinta. Jadi orang yang waliullah itu melaksanakan yang wajib plus yang sunnah-sunnah. Jangan sholat malam, Masya Allah, sholat malam 11 rakaat, sholat malam 23 rakaat, sholat subuh jam 7. Ente kenapa jam 7 sholat subuh? Afwan, ana semalam sholat tahajud. Kau mau jadi waliullah, melaksanakan yang sunnah, menelantarkan yang wajib, nggak bakal jadi waliullah. Engkau harus melaksanakan yang wajib baru bisa menjadi waliullah. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, orang yang cinta kepada Allah akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan rindu ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita selama hidup di dunia kita beriman dengan Allah dan Allah itu gaib. Sifat orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi kita beriman. Tidak seperti keimanan sebagian orang beriman dengan benda-benda. Lah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kita tidak akan bisa melihatnya di dunia. Allah berfirman di surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik, yaitu surga, dan ada tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannata. Kalau penghuni surga semua sudah masuk surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman kepada semua penghuni surga, turiduna syai'an azidukum.
Wahai penghuni surga, kalian masih menginginkan sesuatu sebagai tambahan buat kalian? Kata para penghuni surga, alam tubayyit wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, kau selamatkan kami dari api neraka. Qal fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Kemudian dibuka, disingkap hijab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dapat melihat wajah Allah pada hari itu. Mereka tidak akan pernah merasakan kenikmatan seperti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta agar kita bisa melihat wajah Allah. Doa itu dimulai, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa bardal 'aishi ba'da al-maut. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajah, dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa dengan engkau. Jamaah, kalau kita cinta kepada Allah, baca nih doa. Tapi apakah kita pernah merindukan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Orang kaya bukan berarti dicintai Allah. Orang sukses, punya mobil, usahanya sukses, keinginannya bisa dia capai, bukan berarti Allah cinta sama dia. Orang-orang kafir mengira ukuran cinta Allah itu dunia. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau diluaskan rizkinya, Allah muliakan dia dalam kehidupan dunia ini, dia mengatakan Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rizkinya, hidupnya susah, melarat, dia mengatakan Allah menghinakanku. Kalla, enggak, bukan seperti itu ukuran cinta Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau perkataan ini disebutkan kepada Ibnu Mas'ud, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah benci. Ada orang tidak pernah ke masjid kaya raya. Ada orang tidak pernah sujud kaya raya. Sukses dalam kehidupan ini. Allah kasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Tapi Allah la yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau kita tambah kaya, tambah beriman, insyaallah Allah cinta kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.